Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kembali kami datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian di dalam program acara dari Mount Hermon Church, Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap program yang dibuat oleh Mount Hermon Church pasti akan memberkati Bapak Ibu sekalian melalui setiap firman yang diberitakan dan setiap kesaksian mujizat yang dapat dibagikan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, mari persiapkan keberadaan kita semuanya. Kita akan masuk ke dalam acara ini, menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami kembali dapat berkumpul secara online dan bersama-sama menikmati hadirat-Mu dan menikmati firman-Mu. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah acara ini, Mujizat Zaman Now, dan kami percaya ada kesaksian Kristus yang dapat didengar oleh setiap kami melalui setiap karya mujizat yang Kau lakukan di tengah-tengah umat-Mu. Kami serahkan acara ini, acara program Mujizat Zaman Now ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati yang terbaik, kita menyembah Dia. Kita mau tinggikan namanya. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Glory Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Yes. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Lebih lagi katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, dinaikkan doamu, katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin. Engkaulah yang memberi
setia, setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap kami perlu Engkau Tuhan. Yes, ku datang juru selamat. Berkat, lebih lagi katakan setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Setiap jamnya Tuhan. Amin. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkat, katakan setiap jamnya Tuhan. Amin. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkat, lebih lagi katakan setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlu, kami datang Tuhan Yesus. Ya, berkat, lebih lagi ya Tuhan. Setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak dipuji. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami Bapa. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
setiap waktu. Amin. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu Mengikutiku. katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu ya melimpah bagiku, selalu baru setiap hari Tuhan. Di setiap Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu Perkenanan-Mu dan perkenanan ya mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran dan perkenanan-Mu Tuhan selalu mengikuti kami. Yes, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu baru setiap hari. di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan mengikutiku, mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan, amin, mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu, amin, dan perkenanan. yes Tuhan, mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita malam ini adalah Yesus berjalan di atas air. Dan kisah ini terambil dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33 atau juga Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52 dan juga Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Tapi khotbah ini atau renungan ini saya fokuskan pada Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Setelah peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, orang-orang Israel ingin memaksa Tuhan Yesus menjadi raja. Ya, maka Tuhan Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Sedangkan murid-murid diperintahkan Yesus naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang atau Kapernaum. Yohanes 6 ayat 17. Dan Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang
karena angin sakal. Angin sakal mungkin terjadi karena peralihan antara angin darat dan angin laut yang biasa terjadi sekitar jam 3 malam. Pada malam hari terjadi angin darat yang dimanfaatkan nelayan untuk berlayar pergi ke laut. Pada siang hari terjadi angin laut yang dimanfaatkan nelayan untuk berlayar kembali ke darat. Jadi ini sebaliknya. Jam 3 malam terjadi transisi antara malam dan siang sehingga terjadi perputaran angin darat dan angin laut. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Matius 14 ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Matius 14 ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi rupanya murid-murid itu ya mirip-mirip ke kita juga, suka gampang takut kepada hantu, Bapak Ibu, iya kan? Iya, lihat itu murid-murid sampai berteriak-teriak ketakutan. Melihat murid-murid dalam kesulitan karena perahu mereka diombang-ambingkan gelombang, Yesus datang menolong dengan berjalan di atas air. Tetapi sayang, murid-murid malah berteriak ketakutan karena berpikir Tuhan Yesus adalah hantu. Karena apa? Ya mereka melihat ada mungkin jubahnya Yesus juga putih, berjalan di atas air. Ya mereka berpikir apa? Ya itu hantu. Tapi Tuhan Yesus menenangkan murid-murid dengan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi Tuhan Yesus menenangkan murid-murid. Ya, Petrus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Wah, ini Petrus bisa melihat kesempatan gitu Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ini bukan kebutuhan, ini keinginan. Tapi lihat, apa reaksi Yesus? Dikabulkan. Matius 14 ayat 29, kata Yesus, "Datanglah tuh." Jadi ini memutuskan pendapat-pendapat atau khotbah-khotbah bahwa Tuhan hanya memenuhi kebutuhan kita saja, bukan keinginan. Ini Petrus keinginan dia untuk berjalan di atas air, bukan kebutuhan dia. Lihat, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Matius 14 ayat 31, segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Matius 14 ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jadi dengan spontan Petrus melihat kesempatan untuk berjalan di atas air. Ini adalah keinginan Petrus, bukan kebutuhan. Lihat ini. Jadi Tuhan tidak saja mengabulkan kebutuhan kita, juga keinginan kita. Asalkan keinginan itu juga tidak aneh-aneh. Tidak untuk kepentingan diri kita sendiri. Tidak untuk memenuhi kerakusan kita. Iya. Selama Petrus berjalan ke arah Yesus dan matanya fokus kepada Yesus, ia bisa berjalan di atas gelombang masalah, di atas air. Tetapi sayang, ketika dirasanya tiupan angin, fokusnya tidak lagi kepada Yesus. Saat itulah takutlah ia dan mulai tenggelam. Ya. Di saat ada masalah, dan ini juga menjadi pelajaran kepada kita, di saat ada masalah, selalulah kita fokus kepada Yesus, jangan kepada masalah kita, agar kita bisa berjalan di atas gelombang masalah kita. Jika kita tidak fokus kepada Yesus, maka kita akan seperti Petrus, akan takut dan tenggelam ke dalam masalah kita. Bandingkan 10 pengintai tanah Kanaan dan Daud Goliat, ya Bapak Ibu. Ya, 10 pengintai itu mereka membandingkan diri mereka dengan raksasa. Ya jelas saja mereka ketakutan. Tapi 2 pengintai lain, Yosua dan Kaleb, enggak. Mereka tidak lagi membandingkan diri mereka dengan raksasa, tapi membandingkan Tuhan yang besar, Tuhan Allah Israel, itu terhadap raksasa Kanaan. Ya masih jadi kecil raksasa tanah Kanaan. Demikian juga dengan Daud dan Goliat. Orang Israel semuanya ketakutan, termasuk Raja Saul ketakutan ketika Goliat menantang. Tapi kecuali Daud. Kenapa? Karena Daud tidak mengandalkan dirinya dibandingkan dengan Goliat yang raksasa dan terlatih, tapi
Daud membawa nama Allah Israel yang hidup, Allah Israel yang besar, maka Goliat itu nggak ada artinya. Yesus kemudian menolong tetapi juga menegur Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saat orang tidak fokus kepada Yesus, maka orang itu menjadi kurang percaya dan bimbang. Mujizat tidak terjadi, itulah sebabnya Petrus mulai takut dan tenggelam. Bandingkan orang Israel juga harus diam mengelilingi tembok Yeriko. Iya Bapak Ibu, kenapa harus diam? Jangan sampai mereka itu sama seperti 10 pengintai. Mulut mereka membatalkan iman mereka. Dan iman mereka itu bisa mempengaruhi. Mereka bisa tidak menang atas masalah mereka. Demikian juga Zakaria dibuat bisu. Kenapa? Karena pada saat malaikat menubuatkan bahwa Elisabet istrinya akan mengandung, jangan sampai mulutnya Zakaria bisa menyatakan ketidakpercayaannya, kebimbangannya. Karena bisa nanti mujizat yang dialami istrinya menjadi batal. Iya Bapak Ibu. Saat Yesus dan Petrus naik ke perahu, angin pun reda. Juga murid-murid dalam perahu menyembah Yesus dan berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Tuhan Yesus berharap mujizat membuat orang percaya dan menyembah Tuhan. Sayang, penduduk 3 kota tidak percaya kepada Yesus. Walau Yesus banyak membuat mujizat, ketiga kota itu adalah Kapernaum, Betsaida, dan Koraisim. Karena itulah Tuhan Yesus mengecam ketiga kota ini. Saya simpulkan renungan ini, mujizat selalu dilakukan Tuhan Yesus karena belas kasihan dan keinginan untuk menolong manusia, bukan untuk pamer. Mujizat juga membuat orang semakin mengenal Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang Maha Kuasa. Ketiga, pengenalan akan Allah membuat orang memuliakan Allah. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan depan-Mu Tuhan. Kami telah merenungkan tentang mujizat Yesus berjalan di atas air. Dari sini kami bisa belajar Tuhan bahwa Tuhan selalu ingin menolong umatnya, ingin selalu menolong murid-muridnya. Sehingga Yesus harus berjalan di atas air. Dan ketika terjadi Yesus berjalan di atas air, Petrus melihat kesempatan. Dia juga ingin berjalan di atas air. Dan Yesus mengizinkannya. Dan ini terlihat, ini menjadi bukti bahwa Tuhan bukan saja memenuhi segala kebutuhan kita, bahkan juga keinginan kita. Asal keinginan kita bukan untuk kerakusan kita, bukan untuk niat jahat kita. Demikian juga kami juga berdoa hari ini Tuhan, bahwa apapun gelombang masalah kami, apapun masalah kami ingin selalu berfokus kepada Yesus. Karena ketika kami berfokus kepada Yesus, kami bisa mengalami seperti Petrus, berjalan di atas gelombang masalah kami. Sebaliknya, ketika kami juga melakukan apa yang dilakukan oleh Petrus, dia teralihkan dari Yesus oleh tiupan angin. Kami juga mungkin terjadi demikian, kami dialihkan oleh masalah kami, sehingga kami tidak lagi fokus kepada Yesus. Di saat itulah kami bisa mulai takut dan mulai tenggelam ke dalam masalah kami. Karena itulah hari ini kami belajar, apapun masalah kami tetap fokus kepada Yesus. Agar kami tetap menang atas masalah, kami tetap berjalan di atas masalah kami. Saya juga Tuhan ingin berdoa untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan. Karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pagari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, pagari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin
akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Demikianlah program acara Mujizat Zaman Now yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Kita percaya bahwa apa yang kita telah saksikan dan kita telah terima melalui hadiratnya dan firman yang ada di tengah-tengah kita sungguh-sungguh memperlengkapi, memberkati, dan benar-benar menjamah keberadaan kita semua. Sampai kita berjumpa kembali di acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita naikkan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.